Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Kita percaya walaupun kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, buat firman yang telah kami baca Tuhan. Kami percaya kami senantiasa ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami. Oh ya Rabayasana, ya Ralabayasana. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu bagi kami. Oh, haleluya. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya
setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Katakan lagi, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, Engkau beserta kami Tuhan. Percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Oh ya Rabbayase, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang heran. Ya Rabbayase, ya Rabbayase, ya Rabbayase, ya Rabbayase. Kami percaya hidup kami hanya ada dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ya Rabbayase, kami memuji-muji nama-Mu. Bagimulah, bagi Dia segala pujian, hormat
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagimu-lah segala pujian kami, hormat syukur kami Tuhan. Bagimu-lah Tuhan segala pujian. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi yang percaya katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selama-lamanya. Bagimu-lah hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami. Haleluya. 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 Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita pagi ini, amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Bapak Saudara, firman Tuhan yang dikatakan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Sama-sama katakan, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang alam datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Come on, sing. Jadilah kuat oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Oh, jadilah kuat dalam kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Dengarlah umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Telang alam telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Sama-sama cek. Jadilah kuat. Haleluya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Jadi kuat. Jadilah kuat oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya.
Hari-hari ini Bapak Saudara, apapun yang sedang kita alami, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Janji-Nya pasti atas setiap kita. Haleluya. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat, dan kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesus Tuhan. Lebih lagi katakan jadilah kuat, kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorangan. Haleluya. Sungguh tak pernah kami ragukan akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, percaya untuk selamanya. Lambang hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari saudara yang percaya katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami akan berjalan Tuhan dari kemuliaan sampai. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan, sampai kemuliaan
percaya setiap kita hari ini diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan baca Bapak Saudara arti dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami dapat memuji, menyembah, bersuka cita, bersorak-sorai. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa setiap janji-Mu pasti digenapi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, biar hadirat-Mu Tuhan yang selalu kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Oh ya Rabasyanda, Rabasyanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, oh Tuhan, Budi tinggikan, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga.
lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi. Oh harabasya karalaba karalabaya shandarabaya ralabaya shande, terlayang di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Oh rawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu dan. Mari jemaat Tuhan, sambil angkat tanganmu katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Yes God, oh, sembahyang di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawat Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua,
sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan memasuki ibadah raya GBI Jakarta Sampurna dan kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami mau melakukan ibadah raya GBI Jakarta Sampurna. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk mengurapi kami, hadirat dan kuasa-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan,
yang kurang pengharapan diberi pengharapan ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya setiap perkataan hamba hanya datang daripadamu Tuhan. Kekuatan yang datang daripadamu. Ada kesaksian, ada kekuatan yang menyertai hambamu. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh dimengerti, boleh dipahami, dan boleh menjadi rema dalam setiap orang-orang yang mendengarkannya. Dan boleh berguna bagi hamba dan buat semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari Matius 6 ayat 10. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita mengalami goncangan demi goncangan. Mengalami satu keadaan yang tidak pasti. Mengalami keadaan yang menakutkan. Kita menghadapi virus Corona 19 yang tidak kelihatan. Kita menghadapi goncangan-goncangan krisis ekonomi. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang dalam goncangan-goncangan yang besar. Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudaraku, kata menggoncangkan itu terjadi di bumi, dan bukan hanya di bumi, tetapi di langit. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa goncangan demi goncangan terjadi. Banyak keadaan yang membuat orang mau tidak mau dipaksa untuk mencari Tuhan. Kita boleh melihat beberapa, saya melihat di TV, di YouTube. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka mencari wajah Tuhan. Wah, luar biasa. Goncangan-goncangan ini terjadi memang seizin Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang bisa digoncangkan? Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ini sedang terjadi goncangan-goncangan. Cuaca yang tidak jelas. Terjadi satu masa-masa pancaroba yang sudah tidak mengikuti siklus yang selama ini terjadi. Kita melihat, saudaraku, Tuhan menggoncangkan segala bangsa. Bangsa-bangsa di dunia sedang dalam keadaan krisis ketakutan. Sedang dalam keadaan krisis ekonomi yang begitu besar. Begitu mereka ketakutan, begitu mereka bimbang, begitu mereka merasa bahwa hari-hari ini bangsa-bangsa sedang mempersiapkan diri mereka dengan ketidakpastian ini. Tetapi apakah jawabnya? Hari ini orang ditanya, kapan krisis ini berakhir? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Karena memang Tuhan sedang menggoncangkan segala bangsa di muka bumi ini. Yang ketiga, Tuhan akan menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Keluarga-keluarga, bapak-bapak yang selama ini jarang di rumah. Anak-anak yang jarang di rumah. Hari-hari ini Tuhan sengaja menggoncangkan supaya apa? Supaya terjadi satu perubahan. Perubahan itu yang akan terjadi, perubahan demi perubahan. Sampai perubahan itu tidak lagi terjadi perubahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana cara Tuhan menggoncangkan. Yang pertama, Tuhan menggoncangkan dengan penyakit sampar. Penyakit sampar yang sekarang disebut COVID-19. Dulu ada MERS, dulu ada penyakit-penyakit lain. Hanya menggoncangkan sebagian saja. Tapi hari-hari ini, goncangan itu terjadi. Sudah lebih dari 200 bangsa yang mengalami goncangan demi goncangan. Kalau kita melihat, grafik yang kena COVID-19, yang meninggal dan yang sembuh, terus bergerak naik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini, terjadi kelaparan di mana-mana. Di mana orang
dengan lockdown. Oh, di mana banyak orang yang sudah tidak tahan. Mereka tidak kehilangan mata pencarian. Mereka kebingungan menghadapi kelaparan karena dunia sedang digoncangkan. Tuhan juga menutup langit dan belalang. Dan Tuhan bisa mendatangkan juga malapetaka. Saudaraku yang kekasih, oh, hari demi hari kita melihat maut datang menjemput. Banyak kematian demi kematian. Bahkan hari-hari ini orang banyak berdoa. Orang berdoa tapi Tuhan seperti tidak mendengar. Tuhan tidak berkenan terhadap persembahan. Karena banyak kejahatan, banyak dosa yang dia perbuat. Dan kita melihat, oh, terjadi sesuatu yang tidak pernah bisa kita jawab. Hari ini, saudaraku, kita boleh melihat mengapa harus digoncangkan. Mengapa harus terjadi keadaan yang tidak pasti ini. Dengan COVID-19, dengan krisis ekonomi yang berkelanjutan. Supaya, yang pertama, supaya orang bertobat. Supaya orang datang sama Tuhan. Yang selama ini orang mabuk-mabukan, narkoba, seks bebas, LGBT. Banyak perkara-perkara yang hari-hari ini terjadi. Yang dilegalkan, yang terjadi atas dunia ini. Yang kedua, bangsa demi bangsa saling menyombongkan diri. Oh, saling mempertunjukkan kekuatan bangsanya, negara yang besar. Tuhan pemaksa setiap bangsa untuk merendahkan diri. Yang ketiga, hari-hari ini orang jarang berdoa. Dengan segala kesibukan, dengan segala masalah yang dihadapi, dengan segala tekanan-tekanan, akhirnya orang tidak mencari Tuhan dan tidak lagi pernah berdoa. Mengapa harus digoncangkan? Supaya orang banyak berdoa. Yang berikutnya, saudaraku, mengapa harus digoncangkan? Supaya orang mencari wajah Tuhan. Supaya berbalik dari jalan-jalan yang salah. Jalan-jalan yang jahat. Jalan-jalan yang tidak diperkenankan Tuhan. Saudaraku yang kasih, mengapa harus digoncangkan? Bagaimana dengan diri kita? Apakah hari-hari ini kita mau bertobat atau tetap hidup dalam ketidakbenaran? Apakah kita tetap mau sombong? Apakah kita tetap mau tidak berdoa? Apakah kita selama ini tidak lagi mencari wajah Tuhan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari, dunia sedang digoncangkan. Mari kita mencari apa yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 27b, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau Tuhan mengizinkan supaya goncangan-goncangan ini terjadi, karena Tuhan mau semuanya digoncangkan sampai goncangan itu membuat semua orang bertobat, membuat semua orang berbalik. Sehingga tidak lagi tergoncangkan. Di dalam ayat 28-nya, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mari kita melihat yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan. Oh, saudaraku, Matius 6 ayat 10 berbicara, datanglah kerajaannya, jadilah kehendaknya. Kenapa Tuhan menghendaki terjadi goncangan? Supaya kerajaan Allah datang di muka bumi. Supaya terjadi apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa? Karena dengan goncangan-goncangan ini, orang bertobat, orang berdoa, orang mencari Tuhan. Kenapa? Orang hidup berkenan padanya, sehingga Tuhan berkata, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan bangsa Indonesia, memulihkan bangsa-bangsa di dunia. Karena apa? Mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Gereja Sampurna berdoa sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun, berdoa dengan tidak putus-putusnya, mencari Tuhan, bertobat dari jalan-jalan yang salah,
di mana Tuhan sendiri akan memilih dan menguduskan rumah ini, yaitu bait Allah. Kita ini adalah bait Allah, supaya nama Tuhan tinggal selama-lamanya. Maka mata dan hati Tuhan akan ada dalam hidup kita sepanjang masa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jika kita hidup seperti Daud, hidup yang berkenan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan meneguhkan tahta kerajaan kita. Bisnis, segala usaha, rumah tangga, gereja Tuhan, hari-hari ini Tuhan berjanji tidak akan tergoncangkan lagi. Dan tidak akan digoncangkan lagi. Karena Dia sendiri akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Mari saudaraku yang kekasih, kita percaya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah hari-hari ini kita percaya apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, lakukanlah itu dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan ucapan syukur, agar kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari saudaraku yang kekasih, kita tutup dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di mana kami boleh melihat karya Tuhan. Di mana seperti manusia diciptakan pertama kali, mereka hidup di Taman Firdaus. Tetapi karena dosa, mereka diusir dan tanah di tempat mereka berpijak menjadi kutuk. Tapi Tuhan telah memperdamaikan. Yesus Kristus telah datang ke muka bumi. Dia telah mati di kayu salib dan Dia telah bangkit. Dia naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus. Dan Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, supaya kami boleh melihat, mata-Mu terbuka, telinga-Mu terbuka, hidup kami, hidup yang berkenan, dan hidup yang menyenangkan hati-Mu, dan melakukan sebenar-benarnya kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hari-hari ini kerajaan Allah datang ke dalam kehidupan kita semua. Karena itu, mari saudaraku, persatukan hati kita. Mata kita tertuju pada Tuhan. Biar kerajaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, kita percaya selama kita hidup, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan. Tuhan akan membuka jalan-jalannya. Sehingga kerajaan Allah itu nyata di muka bumi ini. Seperti di surga. Jangan lupa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jaga jarak. Cuci tangan saudara. Dan pakai masker. Supaya kita tetap waspada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Saudara. Beberapa pengumuman akan saya sampaikan untuk ibadah kita. Yang pertama adalah pengumuman ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Dilakukan secara online serentak dimulai dari jam 10 pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ibadah kenaikan ibadah Tuhan Yesus diadakan hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Selanjutnya ibadah hari raya Minggu tanggal 24 Mei 2020 dilakukan juga secara online serentak jam 10 pagi. Buat Bapak Saudara, jemaat Tuhan, jemaat pengerja dan jemaat GBI Jaga Sampurna, mari sama-sama kita ibadah dari tanggal 21 dan tanggal 24. Lanjut, Bapak Saudara yang membutuhkan informasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau koordinator ibadah raya yang namanya Bapak Ibu bisa lihat di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi bersama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya raba papa shikilara raba 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 shade. Oh ya raba 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 se. Shikilara bala raba 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 se. Raba papa 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 she. Oh ya raba she. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Dan datanglah kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu di Bekasi seperti di surga. Sebab Tuhan yang memiliki langit bumi. Tuhan yang berkuasa dan berotoritas atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sebab Engkau ya Bapa yang mempercayakan kami berdiri atas bangsa ini. Kami mau menopang bangsa ini Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan Bapa. Oh oh Jesus. Kau berkata kerajaan-Mu sudah dekat. Bertobatlah dan beritakanlah Injil dan percayalah kepada Injil Tuhan. Oh Indonesia, dengan otoritas Tuhan aku berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil Tuhan. Hai bumi ini, bertobatlah dan percayalah kepada Injil kebenaran Tuhan. Agar engkau sembuh, engkau pulih. Ampuni bangsa ini Bapa. Ampuni bangsa ini.
Kami yang sedang mengalami Bapa masa kesesakan Tuhan. Wabah pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi atas bangsa kami. Tuhan, Engkau mengizinkan semua terjadi atas hidup kami, atas bangsa ini, atas bumi ini, bahkan bangsa-bangsa. Engkau sudah menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, agar banyak jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan. Dan kami akan melihat penuaian besar-besaran terjadi atas bangsa ini. Pentakosta ketiga terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya kebangkitan anak-anak Tuhan. Oh, roh Tuhan ada di negeri ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kesembuhan, pemulihan terjadi atas Indonesia. Terjadi atas Indonesia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi mereka yang terpapar Tuhan, terinfeksi virus COVID ini Tuhan. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memakai para medis yang ada Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa. Obat-obatan Tuhan yang diberikan Tuhan boleh menjadi kesembuhan bagi mereka yang terpapar sakit. Kami tolak, kami ikat kuasa roh maut, roh bunuh diri, roh keputusasaan akibat tekanan dari pandemi ini Tuhan. Keluar dari bangsa kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami menopang pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi Bapak, beserta wakil dan seluruh ya Bapak, jajaran di bawahnya, dari yang tertinggi sampai terendah. Tuhan memberkati beliau dan jajarannya Tuhan. Engkau melihat jerih lelah beliau dalam mengurus negara ini Bapak. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, memberikan kekuatan Tuhan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Kau berikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Bapa, oh seluruh aparatur negara Tuhan. Oh yang menjaga Bapa stabilisasi negeri ini Tuhan. Engkau ambil alih Bapa. Engkau ambil alih negeri kami Tuhan. Kami tolak kejahatan. Kami tolak huru-hara dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga membackup Bapa, para hamba-hamba Tuhan. Para misionari-misionari dimanapun berada. Pemberita Injil Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka dalam Engkau. Biarlah buah daripada pemberitaan Injil mereka. Ada banyak jiwa yang dibawa datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga membackup Tuhan dan mengangkat tangan bagi gembala-gembala kami Bapa. Di bawah payung GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu gembala rohani kami. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Beserta keluarga dan keempat wakilnya. Oh kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Gembala Rayon 5. Bapak Pendeta Samuel Harnadi beserta keluarga dan ketiga wakilnya. Kami serahkan hamba-Mu ya Bapak di tempat ini Tuhan. Gembala cabang kami Bapak. Cabang GBI Jakarta Sampurna. Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahmat beserta keluarga Tuhan. Dan seluruh wakil yang ada Bapak. Dalam nama Yesus. Satukan setiap roh hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami juga serahkan Bapak, gembala-gembala ranting Tuhan. Gembala ranting Narogong Bapak Yesus Sarapi beserta ibu dan keluarga. Kami juga serahkan Tuhan, gembala ranting Duku Zamrud. PDP Alex Sembiring beserta keluarga. Dan seluruh ya Bapak, oh pengerja-pengerja yang ada dalam tangan-Mu. Kami serahkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Satukan kami dalam satu visi yang daripada Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Indonesia dimenangkan buat Tuhan.
Indonesia dimenangkan demi hormat kemuliaan Tuhan. Indonesia disembuhkan dan pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Indonesia bertobat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapa yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan pada generasi muda dalam tangan pengasihan Tuhan. Generasi-generasi Yeremia Tuhan. Biarlah generasi-generasi ini bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Generasi-generasi Yeremia membawa api bagi Tuhan. Membawa api kebangkitan itu Tuhan. Oh biar mereka menjaga hidup mereka. Mereka hidup kudus. Senantiasa memberikan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang agung. Bapa yang ajaib. Bapa yang kekal. Doa yang daripada sempurna ini. Kami tutup di dalam doa yang seperti Engkau ajarkan bagi setiap kami Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga, melalui Putranya yang tunggal Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan air permai, bahkan kita akan memerintah bersama-sama Bapa di surga, Yesus Kristus, dan Tuhan dan Juru Selamat, selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua